bull itu ingat aja, bull tuh ada hornnya kan, ada tanduknya. Ada Nah, tanduk tanduknya. itu menandakan iya biar gampang Heeh. gitu. Jadi ketika harga naik pasti oh bull nih, bull ada tanduknya berarti harganya akan naik. Bear itu menyerang lawannya dengan kayak diseruduk gitu kan. Jadi gitu Hmm. gampang analoginya. Halo Crypto Lovers, senang sekali Crypto Talk hari ini akan mengajak kamu nih, terutama para rookie yang akan terjun ke dunia kripto untuk mengenal istilah-istilah dalam dunia kripto. Ini penting karena kamu harus tahu dulu sebelum terjun ke dunia kripto. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu, share dulu, subscribe, dan juga nyalain loncengnya ya. Sudah ada bersama saya Mbak Anissa Vici, Business Development Executive dari Toko Kripto. Halo Mbak Vici. Halo Mbak, apa kabar? Hai, baik. Mbak, aku Oh, langsung aja ya. Jadi, alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh. seberapa penting sih sebenarnya nih kita untuk sebelum terjun ke dunia kripto untuk memahami istilah-istilah dalam aset kripto? Pastinya sangat penting ya Mbak, apalagi sebelum kita memasuki dunia kripto ada baiknya nih pengguna baru atau kita bisa bilang juga kripto newbie itu untuk lebih mengenal berbagai istilah yang kerap diucapkan oleh para pemain lama kripto nih. Nah ini supaya pemain baru di kripto itu tidak ketinggalan informasi dan pastinya biar nyambung kalau diajak ngobrol sama pemain-pemain lama kripto gitu Mbak. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa aja sih Mbak istilah-istilah dasar nih yang wajib kita tahu gitu? Mhm. Sebenarnya ada beberapa ya Mbak, ini mungkin aku boleh jelasin dulu yang istilah pertama yaitu cryptocurrency. Nah, mungkin kita ngejelasin dulu dari kriptonya sendiri, mata uang kripto atau cryptocurrency itu merupakan uang digital yang terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, dalam transaksinya itu mata uang kripto menggunakan mekanisme peer-to-peer, yakni satu pengguna ke pengguna lain secara langsung tanpa ada campur tangan pihak ketiga seperti bank. Jadi benar-benar transparan juga dan bisa kita lihat di blockchain kita juga gitu. Dan masih ada lagi istilah lainnya yang kita suka dengar tuh namanya adalah altcoin. Nah, altcoin sendiri merupakan kepanjangan dari alternatif coin yang mengacu pada mata uang digital selain Bitcoin gitu. Terus ada juga nih istilah selanjutnya yaitu adalah backholder. Nah, backholder itu apa sih? Backholder itu digambarkan sebagai investor yang merugi karena memegang saham atau aset kripto dengan performa jelek dalam waktu yang cukup lama. Nah, terus kita lanjut ke istilah selanjutnya nih ya Mbak. Ada Ya. FUD atau FUD. Itu, nah ini tuh sering banget juga loh Mbak. Muncul di grup-grup Telegram kita, Telegram community-nya atau kripto. Biasanya ada yang menyebar FUD. Sebenarnya itu apa sih? FUD itu merupakan fear, uncertainty, and doubt. Nah, FUD ini atau FUD ini adalah strategi investor yang ingin menurunkan harga koin kripto agar mereka tuh bisa membelinya dengan harga murah gitu. Nah, investor-investor yang atau kita bisa bilang dengan whales bisa menyebarkan FUD itu ke khalayak ramai sehingga investor yang besar ini bisa menyerap koin di harga yang lebih rendah. Nah, mungkin ini istilah selanjutnya nih Mbak. Ada namanya FOMO. Ini sering banget Iya, FOMO. timbul. Iya, FOMO ini paling familiar juga mungkin buat teman-teman di sini yang baru mulai juga di dunia kripto ya, yaitu adalah fear of missing out. Nah ini sering terjadi nih sama investor pemula yang baru masuk investasi saham maupun kripto. Ibaratnya FOMO tuh kayak takut ketinggalan, kayak takut ketinggalan tren, terus masuk misalnya di harga pucuk, misalnya kayak kemarin BTC sempat harga 60.000, 65.000 masuk di sana, ternyata market koreksi. Nah, itu tuh yang harus dihindari untuk mencegah kerugian-kerugian ketika kita berinvestasi. Jangan FOMO. Terus ada juga nih Mbak yang terakhir istilah yang penting untuk kita pelajari itu adalah HODL. Nah, HODL sendiri ini merupakan pelesetan nih dari namanya hold gitu. Nah, HODL juga sebenarnya ada artinya Mbak, kayak hold on dear life, yaitu untuk menyemangati teman-teman yang mungkin sempat nyangkut
gitu ya, pas harga tinggi, kok koreksi. Ini biasanya teman-teman yang di luar sana menyemangati teman-teman yang sedang nyangkut ini, ya udah hold aja gitu, siapa tahu nanti naik kan, atau mungkin emang marketnya lagi kurang bagus makanya jadi dia sideways gitu, jadi agak turun. It's okay, just hold on for dear life gitu. Nah, terus ada juga nih Mbak, namanya bearish and bullish. Nah, sebenarnya di sini kan kita suka dengar nih ada bull market, ada bear market. Nah, sebenarnya maksudnya apa sih? Bullish itu biasanya ketika harganya sedang naik gitu, karena biasanya bull itu, ingat aja, bull tuh ada hornnya kan, ada tanduknya. Ada Nah, tanduk tanduknya. itu menandakan, iya, biar gampang gitu. Jadi ketika harga naik pasti, oh bull nih, bull ada tanduknya, berarti harganya akan naik. Dan ketika bear market itu dia harganya cenderung turun gitu. Kenapa disebut bear market? Karena biasanya bear itu menyerang lawannya dengan kayak seruduk gitu kan. Jadi gitu gampang analoginya gitu deh. Nah, terus ini mungkin yang terakhir kali ya, kita biar singkat juga. Yang terakhir tuh ada namanya staking. Nah, staking, iya. Nah, ini tuh juga ada ya di aplikasi Tahu Kripto juga, namanya TKOLog gitu. Nah, di staking ini merupakan cara di mana pemilik kripto harus mengunci koinnya terlebih dahulu di wallet yang sah dan terpercaya gitu. Dan contohnya nih, kalau di toko kripto sendiri, kita bisa melok TKO kita dimulai dari 7 hari, 30 hari, dan 60 hari. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan passive income dari koin yang sudah kita kunci gitu. Jadi dengan mengunci koin kita akan dapat ekstra TKO gitu, ekstra koin lah ya. Oke Mbak, kalau dari ya. Wah, banyak Itu sih. banget ini Iya, lengkap sih. banget ya. Wah. Istilah-istilahnya yang memang sebenarnya udah sering kita dengar gitu ya. Kayak misalkan FOMO gitu. FOMO itu kan ternyata kan nggak Wah, cuma kita bisa gunakan untuk di dunia kripto aja gitu kan. Tapi di dunia, benar, dunia benar. nyata pun kadang-kadang orang juga jangan FOMO loh, jangan FOMO kayak gitu kan Mbak Iya, ya. iya, Nah, iya. sekarang aku mau balik lagi. Kalau misalnya saya juga sempat dengar market capitalization itu apa ya Mbak? Market cap itu atau kapitalisasi pasar adalah metode perhitungan yang digunakan untuk memahami nilai aset dan keadaan pasar terkini. Contohnya gini deh, aku kasih contoh gampangnya aja nih. Misalnya aku punya koin, namanya tikernya VICI gitu. Nah, satu Oke. tokennya harganya $1. Nah, aku punya supply $1 juta. Aku punya supply 1 juta koin. Jadi cara menghitung market cap itu adalah supply koin dikali harga dari token. Jadi total market cap koin Vici aku sebanyak $1 juta. Kira-kira seperti itu. Aku malah mau nanya lagi, Mbak. Kalau Boleh misalnya tuh, gini, boleh, boleh. kalau kalau tadi kan udah market cap, terus udah gitu kan jenis-jenis koin kan banyak. Cuman ada juga yang aku dengar nih, kayak misalkan apa sih sebenarnya dimaksud dengan shitcoin sama solid coin? Oke, oke, oke. Ini sering kita dengar banget sih, Mbak. Iya, Misalnya nih di makanya. account meme gitu ya. Ada nih pecinta shitcoin atau koin micin lah ya Iya. katanya. Sama solid coin. Wah, ini relatable banget ya, Mbak, sama kita sehari-hari. Nah, kalau kita mulai dulu dari shitcoin deh. Nah, shitcoin itu berarti adalah mata uang kripto yang memiliki nilai sangat kecil, bahkan tidak memiliki nilai sama sekali. Nah, mata uang kripto yang disebut shitcoin ini dasarnya emang tidak ada harganya ya, bisa kita bilang. Dan karena itulah yang kita menggunakan kata sorry shit dalam pada koin tersebut, dengan tujuannya adalah untuk merendahkan mata uang tersebut. Tapi ya kadang ada juga loh Mbak koin micin yang ternyata jadi gitu. Langsung to the moon. Nah, karena tadi kita udah ngomongin shitcoin nih Mbak, sekarang aku mau lanjut ke solid coin. Nah, solid coin tuh adalah koin yang bagus dan dapat dipercaya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita bisa lihat dari top 3 deh, top 3 dari coin market cap gitu. Misalnya ada BTC, ada Bitcoin, Ethereum, ada juga BNB ya. Nah, mungkin ada juga nih koin-koin yang bagus dan dapat dipercaya seperti misalnya koin TKO. Yang lagi sering banget didengar, apalagi kemarin juga sering banyak kejadian nih. Tiba-tiba harga naik di ETH tertingginya. Nah, apa sih sebenarnya ETH ini, Mbak? Nah,
ATH ini atau all time high, yaitu adalah ketika misalnya Bitcoin menyentuh harga paling tinggi. Contoh kemarin Bitcoin sempat 68.000 ya, dan itu Iya. merupakan harga paling tinggi dari Bitcoin. Aku ada satu pertanyaan lagi. Kalau pump and dump atau pump and dump itu apa? Jadi pump itu ketika kita ngepompa harganya jadi naik. Misalnya kalau kita pompa pasti akan naik dong harganya. Dan itu juga berkontradiksi dengan dump. Dump itu kayak ya udah buang aja. Dan itu menyebabkan harga jadi turun gitu. Nah, pump and dump ini umumnya untuk menggambarkan strategi yang pernah dilakukan investor dalam trading kripto. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi pastinya hati-hati dan harus tetap research dan pastinya sabar ketika berinvestasi. Jangan gerasak-gerusuk gitu, harus tetap Oke. sabar dan jangan FOMO gitu. Oke. Wah, ini banyak banget istilah-istilah baru mungkin buat para rookie yang di dunia kripto yang masih harus belajar banyak. Terus tiba-tiba, wah banyak banget istilahnya yang harus dipelajarin dan harus diapalin gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak Iya. tipsnya buat kita bisa belajar supaya lebih cepat mengenal istilah-istilah di dunia kripto, jangan sampai kita kejebak atau misalkan dapet jinx nih gitu. Wah, oke oke. Nah, mungkin buat teman-teman juga bisa belajar banyak di dunia kripto di toko news juga nih. Salah satu keuntungan untuk teman-teman yang invest di pakai toko kripto juga bisa belajar di toko news ataupun aplikasi Cryptoversity dari toko kripto. Dan aplikasi Cryptoversity sekarang sudah available di Android dan akan menyusul juga di iOS gitu. Jadi bisa belajar dari sana. Teman-teman di sini juga bisa belajar banyak dari komunitas toko kripto yang ada di Telegram, Discord, bahkan Instagram kita supaya lebih gampang belajar dan cepat paham di istilah-istilah dunia kripto. Jangan lupa untuk gabung di komunitas toko kripto kita juga di Discord toko kripto ekosistem gitu. Oke, waduh, thank you banget Mbak Vici buat sharingnya Iya, hari sama-sama. ini. Thank you banget. Ini pasti berguna banget buat para crypto lovers yang baru mau terjun atau bahkan yang baru aja terjun gitu. Jadi supaya nggak sesat di jalan, lebih baik belajar dulu gitu ya Mbak Vici ya. Lebih Thank you baik banget ya Mbak bertanya ya. daripada salah jalan Sampai ya. ketemu lagi Iya. Mbak Vici. Sampai ketemu lagi. Iya, Yuk. oke Crypto Lovers, itu tadi percakapan aku dengan Mbak Vici dari Toko Kripto. Dan buat kamu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalain loncengnya ya. Saya Reni Kusuma pamit, see ya.